Halo teman-teman, Mizuno di sini. Hari ini kita akan bicara sama Budi tentang Sekolah Republik Indonesia di Jepang. Nah, teman-teman, kita mau tahu nih, 30 tahunan yang lalu Budi sekolah di Republik Indonesia. Sekolah itu SRIT. Bener ya Budi ya? Betul. Oke, nah Budi bisa ceritain nggak waktu Budi sekolah di sana itu seperti apa sih? Yang pasti kami waktu itu ayah, ibu, adik saya mendarat di Tokyo di bulan Mei 1974. Waktu itu udaranya sebenarnya sudah mulai hangat. Tapi kami yang tembak langsung dari Makassar, Jakarta, Tokyo merasakan udara yang dingin sekali. Nah, mulailah perjalanan Budi di antara tetangga-tetangga Nobita di sana. Nah, waktu itu ayah saya nggak mau repot, tidak mau menyekolahkan saya selain di sekolah Indonesia, makanya kami pergi ke Sekolah Republik Indonesia Tokyo. Pertama kali kami ke sana, 30 tahun yang lalu ya. Jadi, halo teman-teman dari SRIT yang sekarang, mungkin kalian juga bisa dengar 30 tahun yang lalu tuh kayak apa sih? Nah, di sini lebih dari 30 tahun dong ya, mestinya 40 ya? 40 tahun? 40 tahun deh. Wow. Tunggu. Soalnya kan tahun 1974. Ya, 40 ya? kurang lebih 40. Atau lebih? Lebih deh kayaknya. Oke, lebih Lebih dari 40 40. Ya. tahun. Oh my god. Jadi lebih dari itu ya. Jadi Sekolah Republik Indonesia Tokyo di Meguro itu dibuka tahun 1972 oleh Bapak Kepala Sekolah saat itu, Bapak Anas Ma'ruf. Ya, ayah dari teman saya, Anita. Sekarang Anita di Amerika. Hai Anita kalau dengar. Nah, lalu Sekolah Republik Indonesia yang baru dibuka tahun 72, tentunya 2 tahun berikutnya adalah sekolah yang sangat masih baru, gedungnya baru, dan juga semuanya masih catnya pokoknya baru deh, keren. Saya yang langsung dari Makassar tentunya merasa sekolah itu keren banget karena modelnya seperti sekolah-sekolah di Jepang gitu. Sekolah ini adalah dibangun dari pampasan perang dari pemerintah Jepang untuk Republik Indonesia. Sebelumnya sekolah ini sudah didirikan sekitar tahun 1962, tapi waktu itu pernah di Pondok Owik atau Organisasi Wanita Indonesia Tokyo di Gotanda, di seberang kedutaan Indonesia saat itu ada pondok kecil. Nanti saya coba carikan deh, mudah-mudahan ada fotonya ya. Itu dari kayu. Jadi di masa tahun 1962 tentunya Jepang juga sama dengan Indonesia, rumah masih dari kayu, banyak got-got air menggenang di mana-mana. Wah, seperti itu. Nah, itu yang pertama. Setelah itu pindah ke Takadanobaba, lalu pindah ke beberapa tempat lainnya sebelum akhirnya pindah ke Meguro ini. Di Meguro ini sekarang bahkan ada masjidnya di sebelah hall. Jadi bagi teman-teman yang nanti sedang ke Tokyo lalu mau mampir di Sekolah Republik Indonesia Tokyo, silakan mampir untuk sholat di sana bisa. Ya, syukur-syukur sedang ada kegiatan lainnya karena di sana ada Balai Indonesia yang juga menjadi tempat berkumpulnya masyarakat Indonesia di Tokyo untuk melakukan berbagai aktivitas yang terkait dengan Indonesia tentunya. Sekolahnya itu saat itu siswanya cukup banyak dan termasuk yang tertinggi, rekor hingga sekarang mungkin ya, ada sekitar 150 siswa dari TK sampai SMA kelas 3. Artinya ada siswa di satu kelas yang hanya 1 orang atau 2 orang gitu. Tapi kelas yang TK itu cukup banyak karena masyarakat Indonesia yang dikirim ke Jepang saat itu, waktu itu belum ada yang magang atau apa ya. Jadi orang Indonesia di sana cukup sedikit sekali, tidak sampai ribuan, sedikit sekali. Banyak keluarga muda yang bawa anak-anak kecilnya. Ya, selain para diplomat tentunya biasanya putra-putrinya sudah mulai remaja atau remaja atau pra-remaja seperti itu. Nah, saya duduk di kelas 4 SD saat itu, sementara adik saya di TK kelas 0. Saya kaget sekali waktu pertama kali datang ke sana karena teman-teman saya yang orang Indonesia ini, 100% orang Indonesia, semuanya berbahasa Jepang. Jadi saya bingung, kok mereka berbahasa Jepang, katanya ini sekolah Indonesia.
Rupanya saat bermain mereka berbahasa Jepang antara teman, lalu waktu di kelas dengan ibu guru berbahasa Indonesia karena guru memang juga berbahasa Indonesia. Ada beberapa guru yang juga dikirim dari waktu itu namanya apa ya, Pedanka atau sekarang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, termasuk kepala sekolah itu dikirim dari Indonesia dan bertugas selama 3 tahun. Tapi setelah itu kalau nggak salah hanya kepala sekolahnya saja yang dikirim dari Indonesia, sementara guru-gurunya adalah masyarakat Indonesia yang ada di sana. Ada beberapa yang dulu memang berlatar belakang guru, ada juga yang lain, ada yang volunteer, ada ibu dan bapak yang ingin mendedikasikan waktunya untuk perkembangan pendidikan Indonesia, itu mengajarkan kami di sana. Kurikulumnya tentunya mengikuti kurikulum di Indonesia yang saat itu sih cukup berat dilakukan oleh para guru, para pengajar, karena sumber-sumber buku-buku yang sangat-sangat terbatas. Bahkan saya di tahun 1974 masih menggunakan buku-buku tahun 62 yang saya sendiri kaget. Karena sebelumnya sekolah saya di sekolah swasta di Makassar itu dibandingkan dengan itu jauh lebih cepat waktu di Makassar ya. Karena kan buku yang di Tokyo waktu itu tahun 62. Jadi buku-buku tahun 62 masih saya pakai. Nah, yang menariknya apa ya? Oke, Budi. Katanya kalau di Aserita itu ada banyak ekskul nih. Ada tarian tradisional, ada menyanyi, ada floorball, pencak silat, angklung, sampai English Club. Nah, kalau Budi dulu pernah ikut apa sih ekskulnya? Nah, di tahun 1974 sampai tahun 1980 tentunya ekskulnya beda dengan kalian yang sekarang bersekolah di sana. Dulu itu ekskulnya lebih ke olahraga tentunya ya, dan Jepang itu kan sangat dikenal dengan baseball. Jadinya banyak sekali teman-teman bermain baseball di sana. Olahraga yang tidak saya kenal. Lalu ada lagi rugby. Nah, rugby ini yang saya kaget. Saya nggak pernah main rugby. Dan kami bermainnya di sport hall. Sport hall itu ada di lantai 2 dengan langit-langit tinggi. Untuk sekolah zaman itu adalah hal yang sangat mewah. Tiba-tiba teman saya bilang, coba kamu pakai bahasa Jepang lagi-lagi. Saya nggak ngerti mereka bicara apa. Saya bawa itu bola yang lonjong. Tiba-tiba teman saya yang besar-besar badannya itu numpuk di atas badan saya. Sakitnya minta ampun. Saya rasanya pengen nangis, tapi mereka ketawa-ketawa aja, biasa aja. Jadi setelah itu mereka bilang, lepas bolanya. Setelah itu mereka rebut bolanya. Saya tidak tahu permainan rugby, tapi saya ditumpuk oleh teman-teman saya yang sebesar giant badannya. Oh ya, bayangkan saya itu kecil, kurus. Kalau Nobita itu masih lucu, agak ada isinya. Atau Shizuka, saya kurus benar. Mungkin Suneo kali ya, kurus banget. Karena saya dari pantai, tadinya kan sekolah saya di Makassar, panas dari pantai, lalu tiba-tiba pindah ke Tokyo yang metropolitan sekali. Terus yang lain kegiatannya, les gambar, jadi kursus gambar. Kebetulan kami waktu itu diajar langsung oleh seniman beneran namanya Bapak Sumarno yang akhirnya sering ikut lomba membuat benteng, membuat candi Borobudur dan lain-lain dari es di Hokkaido yang membawa Indonesia menjadi juara kedua waktu itu untuk seluruh dunia. Selain di sekolah diajar oleh siapa ya namanya ya, ada guru gambar saya yang ganteng banget. Itu potongannya kayak artis ya. Selain rambutnya yang panjang, shaggy, guru ganteng itu juga pakai jas yang keren sekali, warna kaki. Jadi wah, kami aja melihatnya, saya aja yang anak kecil melihatnya, wah itu kakak seperti kakak artis ya. Nah, itu guru gambar. Ada gambar waktu itu, lalu ada tari-tarian, terutama di tahun 1980, menjelang 1980, dengan Bapak Duta Besar, Bapak A.J. Witono, Jenderal A.J. Witono, beliau itu mendatangkan guru-guru tari dari Viatikara dan kami mulai bergiat mempelajari seni kesenian Indonesia, tari, musik, gamelan, angklung di masa-masa itu. Sangat giat sekali. Setiap minggu ada kegiatan, jadi tidak pernah kosong.
pulang sekolah ada kegiatan dan kami ada target-target untuk tampil pentas membuat satu sendra tari yang besar. Jadi bikin satu acara yang melibatkan seluruh siswa, 150 anak dari yang paling kecil sampai yang lulus SMA, yang menjelang lulus SMA. Oke, nah Budi, kita belum tahu nih. Dulu Budi tinggal di daerah mana? Bedanya berapa jauh sama sekolah? Saya tinggal di Hatanodai, sebuah wilayah yang agak tinggi ya, agak tinggi jadinya dari sekolah itu kalau naik mobil sekitar berapa ya, setengah jam mungkin kan nggak macet ya. Naik bis ya? Naik bis sekolah. Waktu itu saya dijemput oleh bis sekolah. Tapi kalau naik bis sekolah sih, kalau langsung ya, maksudnya saya kalau dengan kendaraan pribadi langsung setengah jam. Kalau dengan bis sekolah kan pindah mesti jemput yang lain-lain. Nah, kalau di sekolah itu mungkin sekitar 1 jam atau 1 jam lebih. Jadi pagi-pagi saya dijemput, di pagi itu saya dijemput. Saya senang sekali karena dari mulut itu keluar udara. Jadi kelihatan seperti asap. Sebagai anak kecil saya senang banget. Lalu saya naik di atas bis, sudah ada kakak-kakak, ada yang sama dengan saya, ada yang lebih kecil dari saya, ada televisi di bis yang potongannya itu seperti Metro Mini saat beberapa tahun yang lalu di Jakarta. Nah, seperti itu. Cuma bisnya hangat karena di luar kan dingin. Supirnya juga pakai jas namanya Morisang. Saya masih ingat. Teman-teman nih misalnya yang mau masuk ke SRIT nih Budi, Ya. kira-kira itu gimana syaratnya? Sama nggak ya dari dulu sampai sekarang? Yang pasti orang tuanya di Jepang. Harus ya. di Jepang dulu ya orang Enggak tuanya juga, ya? waktu itu sempat Mm-mm. ada teman yang dikirim oleh orang tuanya buat sekolah di Jepang, mungkin dititipkan, ada wali, pastinya ada wali di sana yang bisa bertanggung jawab atas siswa tersebut. Setelah itu dia masuk. Selama ada walinya pasti bisa. Nah, pertanyaan berikutnya nih Budi. Di Jepang itu ada berapa sih sekolah Indonesia? Apakah SRIT itu satu-satunya atau ada yang lain? Hanya satu. Ya, Cuma satu. iya, cuma satu. Jadi kalau di Jepang itu hanya di Tokyo. Oh ya, satu tambahan. Saya punya teman di tahun 1975, 1 tahun kemudian di kelas 5, tiba-tiba saya kedatangan seorang teman baru. Di kelas kami ada teman baru, laki-laki, cukup tinggi besar, namanya Ihwan Salim. Kami memanggilnya Salim, tapi si Salim ini tidak bisa berbahasa Indonesia. Jago berbahasa Inggris, tapi bisa berbahasa Melayu. Karena Salim adalah orang Malaysia. Nah, Salim adalah teman Malaysia satu-satunya hingga saat ini. Jadi nggak pernah ada lagi orang Malaysia yang bersekolah di sekolah kami di SRIT itu. Entah kenapa waktu itu orang tuanya lebih suka anaknya itu sekolah di SRIT. Nah, kalau Ihwan Salim bisa kita Google siapa Ihwan Salim. Dia itu ternyata belakangan saya agak surprise juga waktu ketemu, ada gelar-gelar banyak sekali di depan di belakangnya, dan ternyata dia menjadi arsitek dari hampir seluruh bangunan mewah megah yang ada di Malaysia, termasuk Masjid Agung, Istana dan lain-lain. Itu teman saya, Salim. Wow. Budi, saya mau nanya nih, kalau kita lulus dari SRIT itu udah sederajat nggak sih dengan lulusan dari sekolah Jepang lainnya, dan apakah kita bisa langsung meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi di Jepang ya? Oke, mengenai persamaan ini memang awalnya tidak diterima ya, belum diakui karena SRIT lama sekali tidak diakui, tidak diakui, banyaklah hal-hal yang mesti disamakan karena memang sistem pendidikan di Jepang kan berbeda ya dari di Indonesia. Jadi dulu itu tidak bisa untuk masuk ke Universitas Jepang kalau lulus dari SRIT. Harus ada pelajaran bahasa Jepang dan lain-lain dulu. Setelah itu saya nggak tahu bagaimana prosesnya karena beberapa teman saya memang tidak masuk ke universitas di Jepang tapi masuknya ke universitas internasional yang ada di Jepang seperti Sophia University dan lain-lain. Nah, setelah itu baru beberapa tahun belakangan ini di SRIT itu diakui oleh pemerintah Jepang sendiri sehingga mereka yang lulus dari SRIT bisa mendaftar dan melamar masuk ke Universitas Jepang. Tapi tentunya sekali lagi universitas di Jepang itu kan mengharuskan penguasaan bahasa Jepang. Nah, teman-teman itu
yang ingin masuk ke universitas di Jepang yang berbahasa Jepang, tentunya bahasa Jepangnya selevel dengan orang Jepang. Jadi siswa yang bisa berbahasa Jepang selevel dengan orang Jepang sudah bisa sekarang masuk ke melamar mendaftar ke universitas-universitas Jepang gitu. Nah, itu dia teman-teman. Budi udah jelasin panjang lebar ya soal SRIT dari mulai sekolah di sana sampai syarat-syarat untuk bisa di sana ya. Nah, Budi, ada kata-kata terakhir nggak nih untuk yang misalnya mau sekolah di sana, siapa tahu pengen ke Jepang, orang tuanya terus pengen sekolah di sana, gimana? Di SRIT, Mm-mm. SRIT di sana adalah Little Indonesia, ya. Jadinya Indonesia yang sangat beragam. Jadi tentunya tingkat toleransi harus tinggi sekali sehingga bisa bergaul dengan sesama orang Indonesia di perantauan, bersahabat dan berkeluarga dengan baik, karena kami selalu merasa menjadi satu keluarga yang sangat erat di sana karena jauh dari keluarga dari Indonesia kan ya. Dan juga karena kita membawa budaya Indonesia ke sana, ya sebaiknya sih perkenalkan budaya Indonesia di sana. Perkenalkan Indonesia yang ramah, Indonesia yang sehat, Indonesia yang kuat, Indonesia yang kompak, Indonesia yang keren. Gimana tadi tentang SRIT? Nah, di sekolah tercinta saya itu banyak sekali cerita, masih banyak cerita yang lain mengenai SRIT, nanti saya akan ceritakan lagi ya, yang seru-seru, yang seram juga ada. Ya, jadi nanti saya akan ceritakan, tapi terima kasih ya hari ini sudah mendengarkan cerita Budi. Sampai jumpa lagi di channel Tetangga Nobita. Saya Nara, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.